اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثله ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعندمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini Allah memberikan kita semua rahmat, hidayah serta nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah sebagaimana mestinya kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring bergantinya hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak terasa kita sekarang sudah berada di awal tahun dalam hitungan kalender Masehi. Waktu berjalan terasa sangat cepat, jatah umur kita semakin menipis. Itu artinya ajal kita semakin dekat. Oleh karenanya hidup yang singkat serta padat dan kita tidak tahu kapan kehidupan ini akan berakhir, marilah kita gunakan sebaik-baiknya sisa umur kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri dengan apa yang telah kita berbuat. Sebab catatan kehidupan kita semasa di dunia kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kita, perbuatan kita semua akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in umrihi fima afnahu, an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi madza 'amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu." Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. 1. Umurnya, untuk apakah ia habiskan. 2. Jasadnya, untuk apakah ia gunakan. 3. Ilmunya, apakah telah diamalkan. 4. Hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perkara pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan, semua yang dilarang, maka kita akan selamat, bahagia. Sebaliknya jika tidak, maka kita akan binasa dan menerana selama-lamanya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita, akan ditanya mengenai badan kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung serta bahagia. Sebaliknya jika kita menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah dengan melanggar larangan-larangan Allah, maka kita akan merugi dan buntung selama-lamanya.
rugi serugi-ruginya. Kemudian yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang sifatnya hukumnya fardhu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan ataukah tidak. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, salat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat-maksiat anggota badan dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wailul liman la ya'lam wa wailul liman 'alima tsumma la ya'mal. Sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya kemudian ia tidak mengamalkannya. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta kita. Dari mana kita akan memperoleh dan untuk apa kita belanjakan dalam masalah harta. Manusia terkait dengan masalah harta ini terbagi menjadi 3 golongan kelak di akhirat. Yang 2 celaka, kemudian yang 1 selamat. Yang 1 golongan celaka yaitu cara ia memperoleh hartanya itu dengan cara yang haram, kemudian ia belanjakan pun juga dengan cara yang haram. Kelompok yang kedua, ia memperoleh hartanya dengan cara yang halal, kemudian ia belanjakan hartanya di jalan yang haram, seperti membeli minuman, membeli sabu-sabu, dan menggunakan perkara-perkara yang haram. Ia belanjakan dengan harta yang ia peroleh dengan cara yang halal. Maka kelompok yang kedua ini adalah termasuk bagian orang yang celaka. Kemudian yang ketiga, kelompok yang selamat, yaitu orang-orang yang memperoleh hartanya dengan cara yang halal, yang kemudian dibelanjakan, diinfakkan, disedekahkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan waktu kita yang singkat serta padat ini untuk sebaik-baiknya. Kita gunakan diri kita untuk hal yang bermanfaat, gunakan harta kita untuk di jalan Allah. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di hari perhitungan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, ketika kita berada di hari perhitungan, mulut kita semuanya terkunci, hanya kedua tangan yang berbicara, saksinya adalah kaki kita di saat di hari perhitungan nanti. Saudara-saudara jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang taat, yang kemudian kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surganya dan dibebaskan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhanku, datangkanlah kebaikan kepada kami di dunia dan datangkan pula kebaikan kepada kami di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan ini, dan mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.